Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Buston Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana cara pengisian SIM PAK. SIM PAK ini gunanya adalah bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti kenaikan pangkat. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi ini untuk menjaring Bapak Ibu yang akan melakukan kenaikan pangkat. Tapi sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini kepada yang membutuhkan. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, sebelum Bapak Ibu melakukan atau mengisi aplikasi SIM PAK Jatim, saya sarankan Bapak Ibu terlebih dahulu mencoba untuk fitur latihannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu dengan fitur latihan bisa mengetahui apa yang akan Bapak Ibu isi nantinya. Kenapa demikian? Karena ketika Bapak Ibu telah melakukan pengisian melalui aplikasi online-nya, Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk mengedit ketika Bapak Ibu telah selesai atau telah mengirim ke Provinsi Jawa Timur. Jadi saran saya Bapak Ibu pertama yaitu mengakses fitur latihannya terlebih dahulu. Untuk fitur latihan itu Bapak Ibu bisa akses pada latihan.gdkjatim.go.id. Sedangkan untuk fitur online-nya nanti, karena online ini ada batas waktunya Bapak Ibu. Mungkin 1 sampai dengan 5 hari. Jadi kita tunggu informasinya dari Provinsi Jawa Timur, surat edaran tentang kenaikan pangkat ini, tentang daftar usul kenaikan pangkat lebih tepatnya. Nah, untuk fitur latihan, Bapak Ibu bisa mengakses di sini latihan.gtkjatim.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa klik pada dashboard, Bapak Ibu bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla dengan mengklik latihan.gtkjatim.go.id. Ingat Bapak Ibu, ini bukan online, jadi ini adalah latihan. Bagaimana ketika proses online? Nah, proses online Bapak Ibu jangan mengakses ini, tapi melakukan pengaksesan melalui gtkjatim.go.id. Karena pada latihan pada GTK Jatim pada saat online di situ ada kuota, kemudian ada batas waktu. Biasanya yang terjadi dengan kuota hanya 2.500 itu bisa diakses hanya 1 hari saja. Jadi Bapak Ibu itu cepat-cepatan dengan kabupaten lain, sehingga perlu atau dibutuhkan ketelitian dalam pengisian datanya. Dan biasanya sebelum Bapak Ibu mengisi, saya sarankan melakukan checklist PKB terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan checklist PKB yang saya maksud itu. Coba kita langsung masuk pada aplikasi. Ini latihan, versi latihan. Jadi saya klikkan latihan.gtkjatim.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa enter di sini. Setelah itu Bapak Ibu, di sini akan ditampilkan sebuah dashboard dari SIM PAK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan klik masuk di sini. Jadi bisa melakukan klik masuk. Kemudian masukkan username dan password Bapak Ibu. Untuk password yang default itu username-nya adalah NIP, kemudian passwordnya adalah NIP juga. Tapi ketika Bapak Ibu telah melakukan perubahan data atau perubahan username dan password, Bapak Ibu bisa masukkan username dan password yang baru Bapak Ibu buat tersebut. Atau ketika Bapak Ibu lupa password dan username-nya, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke cabang dinas
di wilayah masing-masing. Setelah Bapak Ibu masuk pada username dan password, setelah mengisikan username dan password, Bapak Ibu bisa klik masuk di sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik masuk. Di sini akan ditampilkan sebuah dashboard dari tampilan Bapak Ibu. Jadi dashboard di sini adalah berisi tentang informasi pengusulan dan lainnya. Oleh sebab itu, yang saya sebutkan tadi, maka Bapak Ibu klik latihan terlebih dahulu sebelum eksekusi pada aplikasi online-nya. Itu saran saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan latihan terlebih dahulu. Nah, kemudian coba kita bahas satu persatu dari dashboard tampilan halaman Bapak Ibu. Nah, di sini pada halaman latihan, nanti untuk online-nya juga sama seperti ini Bapak Ibu. Hanya saja pada waktu rapat kemarin akan ditambahkan beberapa fitur yang agar Bapak Ibu lebih hati-hati dalam mengisi. Nanti mungkin ada sedikit perubahan tampilan, sedikit saja, tapi kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama adalah sisa usulan. Nah, di sini sisa usulan. Sisa usulan di sini berisi tentang sisa usulan berapa sisanya se-Jawa Timur. Misalnya kuotanya ada 2.500. Ketika seorang guru telah melakukan pengusulan, kemudian telah disetujui oleh cabang dinas atau diverifikasi, maka itu akan mengurangi usulan, sisa usulan ini. Jadi sisa usulan ini akan berkurang ketika telah diverifikasi oleh cabang dinas. Ketika Bapak Ibu melakukan penginputan data, kemudian mengirim ke provinsi atau ke cabang dinas, itu tidak akan mengurangi usulan ini. Tapi usulan ini akan berkurang ketika Bapak Ibu telah diverifikasi oleh cabang dinas. Misalnya suatu kasus, Bapak Ibu telah melakukan usulan atau pengisian online dan sudah mengklik simpan permanen, akan tetapi cabang dinas tidak memverifikasi, atau Bapak Ibu tidak mengumpulkan berkas ke cabang dinas dan cabang dinas tidak melakukan verifikasi, maka itu tidak dinyatakan sebagai peserta daftar usul ini. Atau Bapak Ibu masih belum mendapatkan kuota yang 2.500. Kuota yang 2.500 ini didapat ketika Bapak Ibu telah mengumpulkan berkas ke cabang dinas dan cabang dinas telah melakukan verifikasi, maka Bapak Ibu dinyatakan sebagai peserta dalam daftar usul ini. Jadi, Bapak Ibu jangan hanya mengisi berkas di sini atau mengisi online di sini tanpa mengumpulkan berkas. Otomatis Bapak Ibu tidak dinyatakan sebagai peserta. Nah, saran saya ini Bapak Ibu yang sudah siap itulah yang mengusulkan kenaikan pangkat ini. Jika Bapak Ibu belum siap berkasnya, maka jangan mengusulkan pendaftaran online ini. Kenapa? Karena percuma Bapak Ibu. Cabang dinas tidak akan memverifikasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak ada berkasnya. Atau Bapak Ibu misalnya dirasa kurang berkasnya, saran saya tidak perlu mengusulkan dalam usulan ini. Karena kasihan pada yang sudah siap berkas tapi tidak mendapatkan kuota karena sudah terlanjur usulan Bapak Ibu yang tidak lengkap itu diverifikasi oleh cabang dinas. Karena kuota 2.500 ini sedikit Bapak Ibu, se-Jawa Timur. Seperti itu. Kita lanjut saja. Itulah sisa usulan tujuannya. Kemudian di sini ada tampilan beranda, usulan, dan daftar PKB. Pada beranda di navigasi utama pada beranda, di sini ada profil saya. Ketika Bapak Ibu klik something profile, nah di sini Bapak Ibu bisa merubah username dan password Bapak Ibu, atau mungkin merubah nama Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu merubah NIP misalnya salah di situ. Untuk username misalnya sudah salah, maka Bapak Ibu konfirmasi ke cabang dinas. Misalnya di sini kan 3, tapi terisi 0. Nah, itu kan salah. Bapak Ibu bisa konfirmasi itu ke cabang dinas agar dirubah datanya.
Nah, untuk password di sini, password Bapak Ibu bisa isikan, bisa ganti. Misalnya mau merubah, isikan password pertamanya, kemudian konfirmasi password yang akan Bapak Ibu ubah. Misalnya menggunakan nama Bapak Ibu, ketik konfirmasi passwordnya harus sama dengan password yang di sini, yang di atas. Kemudian klik perbaharui. Dicek kembali, kemudian klik perbaharui. Nah, ini pada tampilan beranda. Kemudian bagaimana pada tampilan usulan di sini? Pada tampilan usulan di sini berisi tentang pembuatan usulan Bapak Ibu. Jadi misalnya di beranda ini sudah benar data Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu klik pada buat usulan. Nah, di sini. Jadi jika ingin mengusulkan daftar online ini, maka Bapak Ibu bisa klik buat usulan. Untuk riwayat usulan adalah setelah Bapak Ibu membuat usulan, di sini akan muncul riwayat usulan. Nah, coba kita langsung buat usulan terlebih dahulu. Nah, buat usulan, Bapak Ibu ini perhatikan ya Bapak Ibu, karena banyak yang salah di sini. Kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama ada biodata, kemudian kedua penugasan, ketiga entry PKB, keempat entry kelengkapan, dan kelima simpan permanen. Kita bahas dari yang pertama, yaitu pada biodata. Nah, biodata di sini. Ini coba Bapak Ibu perhatikan satu persatu. NIP itu adalah berisi NIP Bapak Ibu. Jika salah, maka Bapak Ibu bisa betulkan. Karpet, nah ini kartu pegawai Bapak Ibu bisa isikan, masukkan kartu pegawai yang Bapak Ibu miliki. Ini juga masuk pada kelengkapan berkas, maka Bapak Ibu cross check karpetnya, kemudian masukkan nomor karpetnya di situ. Misalnya ini satu contoh 1 2 3 4 5. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi. NUPTK. NUPTK Bapak Ibu bisa cross check pada kartu NUPTK Bapak Ibu, atau bisa cross check secara online melalui NUPTK, cari saja di Google, kemudian masukkan. Jika salah NUPTK ini, maka Bapak Ibu bisa betulkan. Maka cross check terlebih dahulu NUPTK-nya. Sebanyak 16 digit. Kemudian masuk ke berikutnya adalah NRG. NRG ini bagi yang bersertifikasi biasanya sudah memiliki NRG. Maka nomor NRG Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Gelar depan. Jika tidak ada gelar depan, maka Bapak Ibu kosongi saja. Tapi jika ada gelar depan, maka Bapak Ibu bisa masukkan. Misalnya kosong, ya kosongi saja Bapak Ibu. Jangan diisi. Ketika Bapak Ibu isi, maka akan berpengaruh pada tampilan ketika Bapak Ibu klik simpan permanen nanti. Maka kosongi saja sudah. Kemudian pada nama. Nama di sini adalah masukkan tanpa gelar Bapak Ibu. Ini perhatikan. Misalnya di Bapak Ibu adalah Ahmad SPD. Nah, jangan diisi semuanya. Ahmad, S.PD tanpa gelar di sini Bapak Ibu. Jadi nama di sini adalah tanpa gelar. Ketika Bapak Ibu dimasukkan gelarnya, maka akan muncul SPD nanti. Ketika masukkan gelar belakang. Jadi di sini Ahmad. Gelar belakangnya isi gelar belakangnya saja, misalnya S.PD. Nah, seperti itu cara pengisiannya. Jangan diisi di sini Ahmad, S.PD. Nah, itu yang salah. Maka akan muncul Ahmad SPD nanti ketika mengisi seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengisikan dengan benar, maka nama dengan gelarnya akan terisi seperti ini. DRS Ahmad SPD. Nah, seperti itu. Jika salah, maka di sini muncul SPD. Kita lanjut. Tempat lahir Bondowoso, kemudian tanggal lahirnya diisi, jenis kelamin diisi, pendidikan. Nah, Bapak Ibu isi yang pendidikan terakhirnya Bapak Ibu. Misalnya akan mengusulkan S2 ya. Berarti ini untuk pendidikan ini diisi pendidikan yang telah masuk di SK Bapak Ibu. Jadi misalnya S1, maka diisikan S1 jurusan apa Bapak Ibu isikan, teknologi misalnya. Kemudian tahun berapa yang S1 Bapak Ibu buat itu, misalnya 2010. Ketika Bapak Ibu ada pendidikan baru, maka Bapak Ibu isikan di sini. Misalnya ada pendidikan Bapak Ibu yang belum masuk di SK dan mau diusulkan, maka masukannya adalah di pendidikan baru.
Ketika Bapak Ibu belum memiliki, maka cukup mengisi yang di atas saja. Seperti itu Bapak Ibu. Pangkat golongan misalnya 3A, kemudian TMT-nya kapan Bapak Ibu isi. Ini hanya contoh, jadi saya acak saja. Ini pada fitur latihan. Fitur online-nya juga sama nanti. Nah, setelah muncul notifikasi berhasil biodata disimpan, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu klik selanjutnya untuk mengarah pada penugasan di sini. Klik selanjutnya. Nah, pada poin kedua, pada penugasan, ini berisi dari penugasan Bapak Ibu. Kita isi dari pertama, jenis guru Bapak Ibu pilih, misalnya guru mata pelajaran atau guru bimbingan konseling. Kemudian lokasi, Indonesia dalam negeri. Lanjut ke mapel, untuk guru mata pelajaran otomatis mengajar, tapi pada bimbingan konseling maka di sini adalah membimbing. Mata pelajaran apa? Misalnya fisika. Kemudian unit kerjanya Bapak Ibu isi di sini, unit kerjanya yang sesuai dengan Bapak Ibu. Alamat unit kerja Bapak Ibu juga isi. Kode pos. Nah, kode pos unit kerja Bapak Ibu isi di sini. Kode posnya. Misalnya 06268271. Kemudian provinsi akan otomatis terisi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik simpan. Jadi setelah mengisi pada penugasan, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, sama tampilannya akan berhasil, data penugasan berhasil disimpan. Baru Bapak Ibu klik selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada poin ketiga, entry PKB. Nah, pada entry PKB ini saya sarankan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan pengentrian di online atau sebelum mengerjakan online, Bapak Ibu memiliki checklist PKB, sehingga pada checklist PKB ini Bapak Ibu tinggal memasukkan data, tinggal nanti copy paste pada aplikasi online. Kenapa saya menyarankan Bapak Ibu membuat PKB terlebih dahulu, checklist PKB terlebih dahulu? Karena ketika proses online di situ kan dibatasi oleh waktu yang terus berjalan. Jadi sisa usulan di sini akan terus berjalan seiring dengan diprosesnya verifikasi oleh cabang dinas. Nah, selain itu ketika Bapak Ibu fokus pada sisa usulan, di sini otomatis Bapak Ibu akan merasa ketakutan. Jadi proses pengisiannya tergesa-gesa sehingga menyebabkan Bapak Ibu salah pengentrian data. Nah, itu yang saya takutkan. Jadi Bapak Ibu mulai saat ini ketika telah melihat video saya ini, Bapak Ibu cicil, Bapak Ibu buat checklist PKB-nya, sehingga ketika mengerjakan pada entry PKB Bapak Ibu tinggal copy paste di sini, disalin ke entry PKB di sini. Salah satu contoh, misalnya saya akan mengentrikan sebuah PKB baru. Nah, Bapak Ibu bisa klik tambah entry PKB, tahun dibuat. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste ketika telah memiliki data ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian jenis PKB-nya pengembangan diri. Detail PKB-nya diklat fungsional. Kemudian judul PKB, judul kan tidak mungkin hanya pendek seperti ini. Jadi judul itu kan biasanya panjang. Ketika Bapak Ibu mengetik secara manual tanpa membuat Excel terlebih dahulu, otomatis kan tergesa-gesa, ditakutkan banyak kesalahan. Nah, ketika sudah memiliki checklist, Bapak Ibu kan tinggal copy paste, kemudian pastekan pada judul PKB yang ada di online di sini. Nah, seperti ini. Baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, satu PKB ini telah terentry Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengentrikan PKB-PKB lain yang Bapak Ibu miliki sesuai dengan berkas yang Bapak Ibu buat. Nah, yang di online di sini pada entry PKB di sini harus sesuai dengan berkas yang ada. Karena ada Bapak Ibu guru yang mengentrikan PKB pada entry PKB baru, tapi Bapak Ibu tidak memiliki PKB tersebut, tidak memiliki berkasnya.
Itu yang akan mengurangi penilaian Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu memiliki berkas, Bapak Ibu telah membuat berkas, tapi Bapak Ibu tidak mengentrikan pada online, itu juga percuma yang Bapak Ibu entrikan itu. Maksudnya yang Bapak Ibu buat itu. Jadi itu tidak akan ternilai. Karena tim penilai itu akan melihat yang dientrikan Bapak Ibu sesuai dengan berkas yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadinya saya sarankan Bapak Ibu mulai sekarang buat checklist PKB ini. Nanti ketika online Bapak Ibu tinggal memasukkan saja datanya tanpa Bapak Ibu tergesa-gesa untuk mengetik pada aplikasi yang online di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah entry PKB, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Karena ini hanya contoh, jadi saya buatkan hanya satu jenis PKB saja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian entry kelengkapan berkas. Nah, entry kelengkapan berkas ini biasanya pada bundle pertama, yaitu Bapak Ibu kan banyak persyaratan di situ. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan checklist berkas yang Bapak Ibu ada di situ. Kalau misalnya tidak ada, ya tidak perlu dicentang. Misalnya SKP dan DP3 2 tahun terakhir pasti ada, SK pangkat terakhir pasti ada, penetapan angka kredit. Nah, Bapak Ibu jika memiliki, Bapak Ibu bisa centang seperti ini. Bukti fisik Dupak bisa Bapak Ibu centang, surat usul dan daftar pengantar berkas bisa Bapak Ibu centang. Pokoknya yang Bapak Ibu miliki itu Bapak Ibu centang. Pokoknya yang Bapak Ibu miliki itu Bapak Ibu bisa klik centang di sini. Misalnya Bapak Ibu tidak memiliki berkas, ya abaikan. Konversi NIP misalnya tidak memiliki, ya jangan dicentang Bapak Ibu. Sesuai dengan berkas yang Bapak Ibu miliki yang akan diusulkan. Setelah itu, Bapak Ibu bisa klik simpan lagi untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik simpan dan di sini berhasil data kelengkapan berkas disimpan. Barulah Bapak Ibu klik selanjutnya. Pada proses terakhir di sini, nah ini yang perlu Bapak Ibu hati-hati. Kenapa? Ketika Bapak Ibu sudah simpan permanen, Bapak Ibu tidak akan bisa memiliki atau tidak bisa mengedit kembali. Jadi Bapak Ibu cek kembali datanya atau bisa klik pratinjau di sini. Bapak Ibu cek, oh jenis PKB-nya sudah sesuai, kelengkapan berkasnya sudah sesuai, kemudian nama dan sebagainya sudah sesuai. Misalnya nama di sini DRS Ahmad SPD titik SPD lagi. Nah, itu karena kesalahannya pada di sini pada biodata Bapak Ibu pada kolom nama diisi SPD lagi. Nah, ini yang salah. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah SPD di sini. Nah, jadi untuk nama di sini adalah nama saja tanpa gelar. Seperti itu. Nah, ketika sudah sesuai semua, nah ini sudah sesuai ternyata. Jadi Bapak Ibu bisa klik simpan permanen. Klik saja simpan permanen. Apakah Anda yakin data usulan sudah terisi dengan benar dan ingin menyimpan secara permanen? Bapak Ibu bisa klik iya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di sini kan sudah tersimpan secara permanen. Nanti usulan ini akan masuk pada akun cabang dinas. Sehingga cabang dinas akan memverifikasi akun Bapak Ibu ini dengan berkas yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini ada konfirmasi usulan, halaman konfirmasi usulan. Usulan Anda telah dimasukkan dan akan kemudian diperiksa. Sebentar lagi, Peramban Anda akan mengunduh file tambahan. Mohon cetak dan sertakan lampiran tambahan. Peramban tidak terunduh, maka klik tombol unduh pada lampiran ini secara manual. Jadi jika Bapak Ibu tidak terunduh secara otomatis, maka Bapak Ibu bisa unduh file lampiran di sini. Nantinya, file lampiran di sini Bapak Ibu serahkan ke cabang dinas, masukkan pada berkas yang Bapak Ibu miliki di situ. Ketika Bapak Ibu sudah terunduh, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik penyimpanan data, yaitu dengan cara klik save. Nah, Bapak Ibu bisa buka berkasnya. Untuk tambahan fitur yang baru pada
SIM PAK Jatim ini, ketika Bapak Ibu mengisi lampiran atau mengisi latihan, di sini akan muncul watermark latihan. Nah, otomatis jika latihan ini bukan masuk pada aplikasi yang online ya Bapak Ibu. Karena sering terjadi kesalahan, file lampiran ini, file latihan ini Bapak Ibu masukkan pada berkas. Sedangkan yang dimasukkan itu adalah proses yang online. Ketika mau diverifikasi oleh cabang dinas, nama Bapak Ibu tidak ada. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengisi pengisian pada kolom latihan, bukan pada websitenya online. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika mengklik simpan dan coba perhatiin kalau misalnya latihan, muncul latihan watermark latihan, maka ini bukan pada proses online, melainkan pada fitur latihan. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi lagi, masuk pada simpakjatim.go.id, bukan pada latihan di sini, tapi simpakjatim.go.id. Seperti itu. Maksudnya GTK. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pada gtkjatim.go.id, bukan pada latihan.go.id. Untuk tampilannya memang sama persis Bapak Ibu. Jadi sama persis nantinya tampilannya seperti ini, seperti latihan. Cuman bedanya untuk latihan ini kan hanya demo. Jadi tidak akan masuk pada akun verifikasi oleh cabang dinas. Seperti itu. Ketika semuanya sudah selesai dan Bapak Ibu mengunduh file lampiran, kemudian Bapak Ibu cetak dan lampirkan pada berkas masing-masing yang diminta oleh cabang dinas, misalnya lampiran 1 dan lampiran 2, kemudian misalnya ada cabang dinasnya minta rangkap 2, maka lampirkan pada semua berkas tersebut. Kemudian di sini pada fitur usulan ada riwayat usulan. Riwayat usulan di sini adalah berisi tentang proses status Bapak Ibu, progres pengisian online Bapak Ibu. Nah, di sini kan belum diproses. Kenapa? Karena ini masih belum diverifikasi oleh cabang dinas. Ketika sudah diverifikasi oleh cabang dinas, maka status di sini akan berubah. Jadi Bapak Ibu bisa cross check secara berkala pada riwayat usulan di sini. Kemudian unduh file berkas lampiran ya yang tadi itu Bapak Ibu. Jadi yang ini lampirannya. Jika mau klik unduh, maka akan tampil seperti ini juga. Kemudian di sini juga ada daftar fitur PKB. Daftar PKB adalah sesuai dengan yang Bapak Ibu entrikan tadi, yang diinputkan pada waktu usulan. Nah, di sini akan masuk pada fitur daftar PKB di sini. Kemudian statusnya dinilai ini oleh tim penilai. Misalnya akan dinilai oleh tim penilai, akan muncul di sini sudah ternilai atau belum statusnya. Kemudian alasan penolakannya apa? Misalnya ini ditolak berkas Bapak Ibu atau kurang lengkap, di sini akan muncul pada alasan di sini. Mungkin sekian Bapak Ibu untuk cara pengisian SIM PAK online yang dilakukan sebentar lagi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, di mana tujuannya ini adalah untuk proses mendaftarkan atau pendaftaran Dupak untuk kenaikan pangkat periode April 2022 nantinya. Terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.